Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah disibukkan oleh para netizen dan konten kreator dari tetangga kita, yaitu Malaysia, yang begitu euforia. Beliau sangat bahagia sekali karena berhasil memenangkan turnamen Piala Kemerdekaan dan berhasil menjadi juara, sekaligus juga berhasil menyalip ranking FIFA dari Indonesia. Nah, dari berbagai macam konten kreator, kita melihat memang ada satu dari TikTok di mana konten kreator tersebut, ya, itu yang berambut gondrong, mereka menyatakan bahwa saat ini King ASEAN adalah kesebelasan Malaysia, dan beliau telah berhasil menyalip ranking FIFA Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia dengan bersusah payah untuk menaikkan ranking, tetapi Malaysia dengan begitu mudahnya mendapatkan ranking. Jadi menurut admin di sini, kita sekarang ini sudah makin paham ke depan, sudah makin mengerti sekali tentang bagaimana daya pikir orang-orang Malaysia, termasuk para konten kreatornya, yang kalau kita lihat dari segi daya pikirnya, mereka ini kembali ke belakang secara feodalisme. Ya, mereka berusaha mengejar ranking FIFA tapi tidak memperbaiki kualitas daripada para pemain-pemainnya. Yang jelas Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki kualitas yang kemudian nanti bisa bermain di Piala Dunia. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai impian bermain di Piala Dunia, termasuk Indonesia yang memiliki impian untuk bermain di Piala Dunia. Tetapi Malaysia, kita melihat di sini orang-orangnya, masyarakatnya, kemudian para konten kreatornya ini tidak berpikir jauh, ya. Begitu mereka berhasil menyalip, mereka langsung berkuar-kuar, dan kita lihat akhirnya pada saat ini Malaysia sudah tertinggal, di mana Indonesia sekarang sudah ranking FIFA 129 dan Malaysia kembali ke 132. Jadi cukup jauh sekarang ini. Apalagi nanti Indonesia bisa mengambil poin di Bahrain dan Cina, maka tidak menutup kemungkinan target dari Sintayong untuk mencapai 100 ranking FIFA 100 dunia pasti akan tercapai. Oke, kita lihat beberapa komentar dari para netizen atau konten kreator Malaysia ini yang setelah kita berhasil menahan imbang 0-0 melawan Australia, kemudian yang tadinya vokal kemudian berubah seolah-olah lunak dari para pembahasannya tentang timnas Indonesia. Coba kita dengarkan bersama-sama. Geng-geng Bandung, geng-geng Penua Riau, apa semua ni komen kan. Indonesia sekarang ranking 132. 132. Jadi 132 dengan 131 tu dia mula ni. Jadi saya rasa persaingan ni sihat kan. Kita tahu bagaimana arkitek bola sepak Indonesia, Erick Thohir, melakukan segala-galanya. Saya rasa kita juga sedang membina sesuatu yang mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat kelak. Okey? Jadi ada nak tambah apa? Awak nak tambah apa, teman? Tak ada? Okey. Wah, tak masuk TV lama ni nak tambah apa okay. Cuma saya rasa perlu juga add on pemain-pemain remaja, pemain-pemain bawah ni, pemain bawah 23 dalam tim ni. Saya rasa untuk agar dia punya pool tu tak lari banyak, kesinambungan. Itu kita harapkan untuk pasukan Malaysia. Jadi 14 hari bulan 10 Malaysia akan berdepan dengan New Zealand di Auckland. Kemudiannya kita harapkan, tapi syukur lah, kita kena sujud syukur ni. Tak ada dah Maldives, ya, Nepal, Bangladesh, Timor Leste. Alhamdulillah. Itu satu kejayaan sebenarnya. Okey. Pertandingan timnas Indonesia melawan Australia menjadi perhatian banyak media dan konten kreator ASEAN,
salah satunya dari Malaysia yang memberikan ulasan dan pandangan mereka. Ini Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ini Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk man, mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Indonesia keren imbang dengan Australia. Sejujurnya bukan game yang mudah menentang satu pasukan yang ada pengalaman main ke Piala Dunia. Shin Taeyong memulakan permainan ini dengan taktikal yang lebih defensif. Ini jelas apabila dia menggunakan Ivan Jenner ke kawasan tengah. Untuk 10 minit babak pertama, Indonesia main dengan luar biasa. Percubaan Sandy Walsh dan Rafael Strick telah diselamatkan oleh goalkeeper Australia. Selepas itu, apabila Australia menjumpai rentang permainan mereka yang pegang game, bertubi-tubi mereka menyerang, tetapi defense timnas memang mantap. Man of the match ialah Martin Paes. Tanpa dia, Indonesia sudah bolos 2 atau 3 gol. Verdong juga main dengan bagus hari ini. Defender yang lain termasuk Izzaz Hapner dan Rido juga menyela dan memastikan Australia tak menjaringkan gol. Dari segi serangan tak banyak yang berlaku dan masih Leno asyik hilang bola. Masuk babak kedua, serangan Indonesia lebih rancak dengan adanya Witan. Baru kita nampak link up serangan dengan Ragnar dan juga Walsh dan Verdon kat kawasan luas. Apabila Tom Hay masuk baki 20 minit permainan, timnas lebih mengawal kawasan tengah. Kalau dia memulakan permainan, abang tak heran kalau timnas menang 1-0. Apa-apa pun, selamat timnas Indonesia untuk keputusan yang memuaskan dan mampu imbang dengan Australia. Apa pula pendapat kalian? Okay guys, first aku nak ucapkan dulu tahniah kepada pasukan Indonesia, okay, yang mencatat keputusan seri dengan pasukan Australia. Atau walaupun bagi aku ianya hanyalah keputusan seri, tapi keputusan seri itu sudah memadai untuk pasukan Indonesia untuk kekal terus memberi saingan dalam kempen kelaikan Piala Dunia untuk kali ini. Okey, Indonesia teruskan rentak yang bagus macam ni. Okey, walaupun seri, 2 kali seri, tapi bagi aku ianya adalah satu keputusan yang baik. Okey, untuk next game, untuk bulan 10 ni, semoga Indonesia dapat improvekan lagi pasukan. Okey, untuk menjadi pasukan ASEAN pertama layak ke Piala Dunia. Okey, aku dekat Malaysia. Okey, tumpang gembira juga. Boleh kan aku tumpang gembira sikit kan? Okey, sebab kita ni serumpun. Kita ni orang cakap negara adik abang. Okey, so kita support pasukan Indonesia. Okey, untuk layak ke Piala Dunia. Okey, bagi aku Indonesia dah buat persembahan yang baik. Okey, pada untuk keseluruhan perlawanan malam tadi, boleh katakan Australia memang mendominasi perlawanan seperti mana korang tengok dekat atas ni statistik. Okey, jelas menunjukkan Australia mendominasi perlawanan berbanding dengan Indonesia. Okey, cuma Australia ni yang aku nampak masa game malam tadi, okey, dia tumpul dekat Barisan Harapan. Dia tumpul kat Barisan Harapan dan kurang idea-idea yang bagus untuk Barisan Harapan. Dan juga salah satu faktor lagi buat Australia ni susah untuk mencetak gol semalam adalah kerana pertahanan ataupun back four pasukan Indonesia yang bagi aku mantap persembahan dia tahu. Lepas tu dengan aksi penjaga gol Indonesia, Martin Paes, okey, Martin Paes memberikan aksi yang orang cakap memang world class lah, memang world class. Dan dia memang aku tak tahulah nak cakap macam mana. Martin Paes ni dia kalau kau tengok malam tadi kan, aksi dia kan memang padu weh. Memang padu. Okey, apa pun tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia. Okey, kita harapkan Indonesia mampu memberi saingan yang lebih lagi untuk bulan 10 ni. 2 game lagi lepas ni tahu. Tak salah aku akan bertemu dengan aku pun tak check lagi lah jadual dia kan. Aku lupa pula. Okey. Ya, saudara, jadi itu beberapa TikToker dari Malaysia yang mengomentari tentang pertandingan antara Indonesia dengan
Australia yang berakhir dengan 0-0, yang mana Indonesia berhasil meraih 2 poin dan kemudian menyalip ranking FIFA dari Malaysia. Indonesia sekarang menempati urutan ke 129, sedangkan Malaysia di 132. Nah, dari pembicara yang pertama tadi kita lihat bahwa kita melihat dalam wawancara tersebut ada Sapi Salih, ya, seorang legendaris dari sepak bola Malaysia, di mana pembicara tersebut menyatakan bahwa Indonesia ranking 32, kemudian Malaysia ranking 31. Nah, dari nada bicaranya kita dapat melihat di sini mana orang yang meremehkan dan mana juga orang yang merasa ini adalah suatu hal yang biasa. Tetapi kita melihat dari pembicaraan tersebut ini sifatnya meremehkan, karena beliau membandingkan mana yang lebih bagus antara 131 atau 132 katanya, ya. Dan beliau pula membahas mengenai geng-geng dari Bandung, Riau dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat, saudara, tentunya bagaimana sebetulnya daya pikir mereka saat ini. Sementara untuk masuk kualifikasi Piala Dunia saja kita sudah bersusah payah dan berhasil. Tetapi Malaysia gagal untuk masuk dalam Piala Dunia. Tapi kemudian beliau membuat suatu piala buatan sendiri yang pesertanya diundang sendiri, dipilih sendiri dalam 4 tim ini dan langsung ke final. Nah, yang menjadi permasalahan tentang Piala Kemerdekaan Malaysia kemarin, kenapa ini tidak dipertemukan dulu, gitu ya. Jadi ini sudah diatur Lebanon dengan Tajikistan yang dimenangkan oleh Lebanon, kemudian Malaysia dengan Filipina. Jadi hal-hal semacam ini yang menurut kita ini sesuatu yang memang bisa direkayasa, ya, demi untuk mengejar, hanya untuk mengejar daripada ranking FIFA timnas Indonesia. Seperti juga ketua PAN-nya sendiri pun pernah meremehkan kita bahwa timnas Indonesia lama-lama juga rankingnya akan turun sendiri karena menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Nah, sedangkan Indonesia ini sedang berupaya keras, bersusah payah, tidak menghiraukan ranking FIFA, ya, turun atau naik itu tidak menjadi suatu permasalahan, tetapi bagaimana kesolidan tim Indonesia, kualitas tim daripada Indonesia inilah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PSSI dan pelatih Sintayong agar ke depan Indonesia bisa menghadapi tim-tim kuat tentunya di kawasan Asia maupun dunia. Berbeda dengan pandangan dengan orang-orang Malaysia, kalau kita lihat tadi, ya, mereka hanya sekedar untuk mengejar ranking FIFA tanpa melihat kualitas daripada timnya itu sendiri. Coba kalau yang diundang kemarin Vietnam dan Thailand, mungkin saja Malaysia saya meyakini tidak akan mampu untuk menjuarai dan tidak akan mampu untuk menaikkan ranking FIFA. Nyatanya begitu mereka menjuarai Piala Kemerdekaan hasil daripada perbuatan mereka sendiri atau mereka yang buat sendiri, kemudian baru beberapa jam kemudian Indonesia kemudian menyalip ranking mereka. Justru sekarang ini Malaysia tertinggal jauh rankingnya dari Indonesia di angka 129 dan di angka 132. Dan ini tentunya untuk kedepannya Malaysia agak sulit lagi untuk mengejar, ya, karena memang harus mengikuti kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Dan untuk timnas Indonesia kemungkinan memang ranking ini akan terus bertambah bila mana kita berhasil memenangkan pertandingan Bahrain dan Cina ataupun melawan imbang melalui Jepang, kita tentu akan selalu meningkat. Dan peluang-peluang untuk kenaikan ranking Indonesia saat ini justru lebih terbuka daripada Malaysia. Nah, jadi saya beranggapan bahwa orang-orang Malaysia memang secara nalar, secara pikiran nalarnya ini berbeda dengan orang-orang Indonesia. Kalau kita memang dari dulu tidak lagi menghiraukan ranking, tapi kita ingin tim nasional Indonesia ini
bermain dengan kualitas yang baik, ya, dengan pemangkasan generasi oleh Sintayong ini untuk tahun ke depan ini ditujukan agar memang Indonesia bisa berprestasi di kancah dunia, dan nanti pada tahun-tahun berikutnya akan dilakukan pembinaan dari anak-anak muda kita yang ada di Indonesia dan dicampur dengan pemain-pemain naturalisasi, jadi berkesinambungan antara usia 20 tahun, 19 tahun, 23 tahun, dan nantinya akan menjadi tim nasional. Sekarang sudah mulai dirancang antara orang-orang asli Indonesia dengan orang-orang asli keturunan daripada Indonesia. Jadi menurut saya pemikiran-pemikiran dari orang-orang Malaysia ini sungguh sangat terbelakang, ya, tertinggal jauh oleh pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia saat ini. Nah, menurut Anda bagaimana? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.